kita masuk ke pertemuan kita yang pertama kali, yaitu mengenai bentuk tak tentu. Jadi sebenarnya kalkulus 2 ini saya akan sekarang mulai lebih ke analisisnya. Kalau kemarin tuh kalian memahami konsep dan menggunakan bantuan Wolfram Alpha dalam perhitungannya. Kalau sekarang akan masuk ke analisisnya. Kenapa ada bentuk tak tentu, bentuk tak wajar itu karena zaman dulu itu tidak secanggih sekarang yang butuh komputer. Sekarang ada. Kalau dulu nggak ada. Nah, jadinya butuh metode analisis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan turunan untuk menghitung limit fungsi dalam bentuk tak tentu. Ini pengembangan dari teorema Cauchy. Jadi kalau kalian cari orang namanya Cauchy dan kalian baca teoremanya, kalian akan menemukan konsep L'Hopital yang mungkin di SMA pernah kalian pelajari, yaitu menggunakan turunan untuk menyelesaikan kasus limit. Nah, kali ini saya akan membahas dengan menggunakan metode pendekatan analisis ya, bagaimana cara menentukan bentuk tak tentu dari suatu limit fungsi, kemudian bagaimana sih strategi dari L'Hopital itu. Nah, bentuk tak tentu itu apa? Bentuk tak tentu itu seperti yang kita tunjukkan di atas ini. 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga min tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Bentuk tak tentu di atas sampai sekarang belum ada nilainya. Belum ada yang bisa memberikan hasilnya, termasuk ilmuwan-ilmuwan matematika yang hebat pun belum memberikan. Jadi kalau kalian mengamati suatu fenomena, menganalisis, kemudian hasil perhitungannya sampai ke sini, sampai ke 0 per 0, tak hingga per tak hingga, artinya analisis kalian buntu, ya, berada di jalan yang buntu, tidak ada kesimpulan, tidak ada apa sih maknanya, enggak. Itu ada kemungkinan memang fenomenanya itu fenomena yang sangat unik, yang perlu asumsi-asumsi tambahan, gitu. Atau ada kemungkinan lain, cara kalian menganalisis salah, gitu. Jadi kalau ada hasil seperti ini, itu berarti kalian salah, caranya salah. Untuk saat ini ya, untuk saat ini gitu dulu. Tapi mungkin saja bentuk tak tentu ini suatu saat dipecahkan oleh orang lain. Bisa aja nggak? Kemungkinan bisa. Karena sampai saat ini sih belum ada yang bisa memecahkannya. Tapi suatu saat mungkin saja ada yang memecahkan. Oh ini artinya ini. Gitu. Nah ada lagi yang mirip bentuk tak tentu. Tapi padahal dia merupakan bentuk yang tentu. Jadi yang mirip-mirip ini akan saya kelompokkan ya. Oke. Ini. Nah. Tak hingga plus tak hingga itu hasilnya tak hingga. Tak hingga kali tak hingga hasilnya tak hingga. 0 bagi tak hingga hasilnya 0. Tak hingga bagi. Nah, kenapa ada bentuk tak tentu? Ya karena kalau kalian mengerjakan soal kan seringnya soal matematika yang hasilnya itu tentu. 1 tambah 2 hasilnya 3. Selesai kan? Itu hasil-hasil yang tentu. Limit X untuk X mendekati 2 berarti hasilnya ya 0,91 artinya yang mendekati 2. Nah itu merupakan bentuk yang tentu. Tentu itu bukan berarti cuma ada satu jawaban, bukan. Banyak jawaban pun nggak masalah, asalkan itu terdefinisi, ada. X mendekati 0, tiba-tiba kalian masukkan jadi 0 per 0. Nah ini udah salah. Ini berarti nggak ada kesimpulan. Maksudnya apa? Ini pasti berarti butuh metode nih. Metodenya apa? Bisa pakai kalau cara sebelumnya itu pakai penyederhanaan.
Sederhanaan fungsi. Kita nggak pakai L'Hopital dulu ya. 1. Oke, dari sini secara sederhana kita dapat informasi bahwa masukan itu berarti pakai substitusi itu merupakan cara yang sama. Berarti butuh strategi lain. Apa? Ternyata butuh strategi penyederhanaan fungsi. Nah, oke. Sekarang kita akan mempelajari strategi L'Hopital. Kuncinya itu ya. Nah, ini. Untuk dapat memahami asal dari rumus L'Hopital dalam menyelesaikan limit fungsi yang berbentuk tak tentu, maka kalian harus mempelajari 6 teorema secara berurutan. Pertama, teorema eksistensi nilai ekstrim, titik ekstrim. Ini nilai ekstrim dan titik ekstrim pernah saya jelaskan waktu turunan. Mencari nilai maksimum, nilai minimum. Saya nggak menjelaskan teorema secara mendalam sih nggak, tapi penggunaan nilai optimum waktu aplikasi turunan itu kan. Kemudian teorema rule, nilai rata-rata Cauchy baru L'Hopital. Jadi kalau kalian pengen belajar historinya L'Hopital, dari atas ini kalian urutkan bawah. Kalian bisa nyari di Google kalau kalian pengen tahu. Nah, pada perkuliahan ini, ke-6 teorema tersebut hanya diperkenalkan namanya saja. Kalian tidak berkewajiban mendalam. Pendalaman teorema di atas dapat dilakukan secara mandiri dan diskusi dengan dosen apabila kalian ingin. Itu. Oke, kita masuk ke pertama. Bentuk tak tentu dari 0/0. Kita lebih ke latihan soal ini. Oke. Nah, sekarang teorema L'Hopital apa? Teorema L'Hopital itu menurunkan fungsi pecahan, fungsi penyebut sama pembilang. Yang atas kan penyebut, yang bawah pembilang. Itu L'Hopital. Fungsi penyebut diturunkan sendiri, pembilang diturunkan sendiri. Berarti ini tidak dianggap sebagai pecahan ya. Nah, misalkan F dan G dapat diturunkan pada titik di A, B yang memuat GX untuk F mendekati C juga 0, maka limit turunannya ketika hasilnya L berarti hasil pecahannya juga sama. Ini udah dibuktikan ya sama si Cauchy. Jadi kita tinggal pakai rumus yang sudah dibuktikan. Oke, kita coba. Nomor 1. Limit X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat min X min 6 untuk X mendekati 3. Limit X min 9/0. Hasilnya itu 0/0. Nah, sekarang yang B. Ini karena apa? Bentuk tak tentu. Yang B. Bentuk tak tentu. Berarti kita butuh strategi. Strateginya apa? Ini L'Hopital. L'Hopital di sini ada apa? Di sini ada penyebut dan pembilang. Penyebut yang bawah, pembilang yang atas. Nah, berarti saya punya fx-nya berapa? Pembilangnya kan x kuadrat min 9.
penyebut 6. Nah, di sini saya tahu turunannya. Berarti F aksen X-nya itu sama dengan 2. G aksen X-nya itu sama dengan 2X min 1. Oke, jadi tadi 3 sama dengan limit 2X per 2X min 1 untuk X mendekati. Jangan langsung X mendekati 3. Nah, ini boleh dibuat seperti ini dengan catatan apa? Jika saat disubstitusi bentuk. Jadi kalau hasilnya bukan bentuk tertentu, kalian buat seperti ini, itu salah. Gitu. Pokoknya ketika disubstitusi hasilnya bentuk tertentu, itu boleh pakai konsep yang ditemukan 2X min 1 untuk X mendekati 2 kali 3 per 2 kali 3 min 1. Jadinya 6 per 5. 1,2. Ini sekarang masuk ke substitusi. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Belum ya? Oke. Nah, sebenarnya ini tuh memang orang-orang zaman dulu pakainya seperti ini ya. Karena ini zaman dulu itu komputer belum canggih. Jadi pakainya konsep-konsep strategi. Kelemahannya ini. Hasilnya cuma satu. Hasilnya apa? Tunggal. Jadi kalau kalian jawab 1,3 pasti salah. 1,2001 juga pasti salah. Padahal tuh mungkin bisa aja mendekati benar. Nah, sekarang kalau di era modern seperti sekarang ini, dengan menggunakan pendekatan, itu ya komputer ya. Dan ini berlaku untuk semua rumus. Oke, pakai Excel aja. Kan kita tahu X, Fx, kan gitu ya. Fx sama dengan, ini fungsinya ya, fungsi. Tadi kan masuknya 3, ya kan? Dan di sini fungsinya sama dengan X pangkat 2 min 9 per X pangkat 2 min X min 6. Kayak gini. Nah, buat. Oke. Nah, gini aja. Nah, di sini ketika fungsinya mendekati 3, kira-kira yang terjadi apa? Kurung, kalau pas 3 pangkat 2 min 9 per 3 pangkat 2 min 3 minus 6. Nah, coba hasilnya. Ternyata komputer pun nggak paham. Ini apa nih jawabannya gitu. Karena bentuknya bentuk tertentu. Tapi kalau sekitar 3, mungkin 3, kalau sebelah kiri berarti 2,999. Kemudian 2,99. Sebelah kanan 3,001, 3,01. Misalkan sekitar kanan dan kiri. Ternyata ada hasilnya. Nah, di sini sekarang saya akan memperkenalkan kalian tentang errornya. Coba dari
Ini saya hapus. Ini saya copy dulu biar kalian dapat bayangan. Oke. Nah, jawaban yang dianggap benar ini kan beberapa percobaan ya. Percobaan nilai 3, kita milih nilai yang konsisten. Ini dengan ini errornya berapa? Ini mungkin errornya itu 0, ya bisa dikatakan 0, 0,000335. Lebih telik, ini ada limit 2x per 2x min 1 untuk x mendekati 3, itu hasilnya ada yang menjawab 1,20040. Ini udah benar. Ada yang menjawab 1,19996 atau 1,111999601. Boleh. Tapi kalau menjawab 3 mungkin bisa salah. Jadi kalau pakai pendekatan, itu jawabannya boleh banyak. Cuman harus di sekitar itu. Gampangannya, kalian tanya, kalian ada tebak-tebakan nih tentang umur seseorang, ya kan? 10 orang itu suruh menebak umur dari si A. Orang pertama menebak umurnya 20. Orang kedua menebak umurnya ya sekitar 19 tahun lebih 6 bulan. Orang ketiga ya 20 tahun lebih 3 bulan. Orang keempat pokoknya di antara itu. Ya berarti kan jawabannya konsisten ya. Ya berarti kemungkinan jawabannya itu benar. Gitu. Itu bisa aja seperti itu. Tapi bisa aja ada data yang namanya data pencilan ya, outlier. Muka-mukanya kelihatan umur 20. Tapi ternyata setelah dicek umurnya 27 misalkan. Misalkan seperti itu. Tapi diasumsikan semua yang dominan di fenomena di kehidupan sehari-hari itu diasumsikan benar untuk data ya, untuk data. Oke. Nah, ini pakai turunan. Sin X juga turunkan, X-nya juga turunkan. Kalian coba sendiri, nomor 2 dan nomor 3. Nah, sekarang bentuk tak tertentu yang lain. Tak hingga per tak hingga. Ini juga kita akan menyelesaikannya. Sama. Ketika disubstitusi bentuknya tak hingga per tak hingga, maka perlu dilakukan proses turunan di masing-masing fungsi. Ini kalian mau coba nomor berapa? Nomor 1, 2, atau 3? Saya kasih pilihan deh. Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Oke. Nah, nomor 2. Secant X per tan X. Nah, di sini kalau kita pakai substitusi, berarti limit tan
per 2. Cos pi per 2. Sepercos berarti seper 0. Tangga. Oke. Tan pi per 2 tangga. Pak, saya nggak hafal, Pak. Ya, kalau nggak hafal, kalian harus usaha untuk mencarinya. Ya kan? Mencari nilai-nilai itu kan nggak harus dihafal ya. Kalian bisa pakai apapun yang ada gitu. Misalkan pakai ini sekan pi per 2. Jadi sekarang nggak ada alasan nggak hafal, nggak ada alasan oh saya nggak tahu Pak, gitu nggak ada. Dan hasilnya ada tangga gitu ya. Begitu pula tan pi per 2. Oke, tangga. Nah, berarti ini tak tentu juga. Pasti error. Berarti cara selanjutnya pakai apa? L'Hopital. Yang mana fx itu sama dengan secant x. Gx itu sama dengan tan x. Nah, di sini kalian harus mencari turunannya. F aksen x sama dengan GA saja. Mungkin turunannya F aksen x itu sama dengan apa? Turunan dari secant x per dx. Kalau kalian pengen ya, turunan dari seper cos x ya, per dx. Itu pakai yang U per V. Itu cukup panjang. Kalau kalian pengen melatih analisis sih silahkan. Tapi kalau kalian mau menggunakan Wolfram Alpha bisa. D secant x per dx. Tan x kali secant x. Tan x kali secant x. Ini coba saya teruskan ya. Biar kalian kebayang juga. Ini kan ibaratnya U per V turunannya itu sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Masih ingat ya? Kayak gitu pakainya. Berarti turunan 1, 0 kali cos X min 1 kali turunan cos sin X per turunan cos to sin cos kuadrat. Oke. Nah, ketemunya apa nih? Turunan cos itu min sin. Turunan cos sin X ya? Cos min sin X kan, kalau nggak salah. Oke, min sin X. Jadi ada kalanya yang gampang jadi lupa gitu ya. Jadinya apa? Ya udah, sin X per cos X dikali seper cos X. Sin X per cos X itu tan X. Seper cos X secant X. Nah, ini kalau kalian pengen manual. Bagi yang nggak begitu tertarik dengan manual, pakai Wolfram Alpha. Begitu pula tan X. Jadi kalian bisa menganalisisnya. Tapi kita gunakan ini aja. Secant kuadrat X. Ketemu nih. Secant kuadrat X. Oke, berarti limit secant X per tan X untuk X mendekati pi per 2 itu bisa jadi turunannya. Limit apa nih? Tan X kali secant X per secant kuadrat X untuk X mendekati pi per 2. Kayak gitu. Nah, ini boleh coret nih. Kan gitu ya. Boleh dicoret. Selanjutnya, tinggal kita sederhanakan. Limit tan X itu apa?
tan X itu sama dengan sin X per cos X. Limit sin X per cos X dibagi secant X. Berarti apa? Secant X sama dengan 1/, cos X. Untuk X mendekati pi per 2. Untuk X mendekati pi per 2. Berarti ini bisa dicoret nih. Jadi limit X mendekati pi per 2 sin X per cos X dikali cos X per 1. Ya, saya gini dulu aja. Kan gitu ya. Hasilnya apa nih? Limit sin X untuk X mendekati pi per 2. Berarti sin pi per 2. 1. Ada yang mau ditanyakan? Kecepatan nggak? Enggak Pak, tapi Enggak, kalau ya? di Saka layarnya itu nge-freeze Pak, kadang Oh, nge-freeze. iya telat gitu Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Oke. Di kampus apa di mana, Mas? Mas Rizky di kampus? Di kosan Pak. Oh, di kosan. Ya, nanti diikuti ya. Ini sambil saya rekam, ya. Ya Pak, kasih Oke, Pak. sama-sama. Oke, kalau pakai pendekatan gimana? Kalau pakai pendekatan berarti ya sama. Fx sama dengan secant X per Fx sama dengan secant X per tan X. Nah, untuk X pi per 2. Berarti sama dengan pi kurung buka kurung tutup. Wajib ya kalau di Excel seperti ini. Per 2. Gitu. Ini kalau di dalam, ini pi per 2 dalam bentuk angka 1,57. Nah, ini berarti yang mendekati 1,570, katakanlah 0795, ya kan? Sama dengan 1,570,794 misalkan. Kalau ini 1,570,797 misalkan. 1,570,798 sama dengan secant atas secant dibagi tan. Nah, oh, ternyata sudah ada hasilnya ya. Oke, kalau yang lain hasilnya sekitar itu. Oh, ini kurang titik ya. Oke. Ini coba saya ganti langsung aja. Pi per 2. Di sini juga saya ganti. Ini ya, yang atas ini dilihatnya. Pi per 2. Oke. Berarti Excel ini itu langsung pakainya pendekatan pi, bukan nilai pi aslinya. Kalau nilai pi asli itu error. Itu. Oke, berarti jawabannya 1. Jadi kalau begitu, kita punya kesimpulan apa? Kalau begitu kita punya kesimpulan 0/0 tangga per tangga untuk fungsi ya. Jika limit fx per gx untuk x mendekati 0, hasilnya apa? Hasilnya ada dua kemungkinan, 0/0 tangga per tangga, maka strateginya
yaitu X menyelesaikan apa? Limit f aksen X per G aksen X untuk X mendekati 0. Bentuk limit. Nah, ini aja. Nah, udah selesai. Tapi ternyata bentuk tak tentu nggak cuma 2 ini, ada banyak sekali gitu. Kita baru belajar 2 ini. Sekarang kita akan belajar bentuk tak tentu yang lain. Nah, pada prinsipnya menyelesaikan limit fungsi dari dalam bentuk tak tentu itu harus diubah ke dalam bentuk 0 per 0 atau tangga per tangga. Bagaimana caranya? Karena yang mudah dilakukan, yang bisa dilakukan L'Hopital itu cuma bentuk 0 per 0 tangga per tangga. Berarti sekarang konsep kalian, kalau nemu bentuk tak tentu kayak gini, harus jadi 0 per 0 atau tangga per tangga. Harus jadi itu. Gimana Pak caranya? Nah, ada banyak cara, ya kan? Sekarang, 0 kali tangga strateginya. Berarti kan ini perkalian Fe kali Gx. Ada 2 cara nih. Bisa dibuat seper Gx atau seper Fx-nya. Yang taruh bawah Gx-nya atau Fx-nya. Itu caranya. Selanjutnya baru L'Hopital. Coba kita selesaikan. Nomor 1 apa nomor 2? Kalian mau coba nomor 1 ya? Yang simpel dulu. Nah, ini. Jawab. Sekarang saya pakai substitusi dulu. Dan limit itu wajib dikerjakan dengan substitusi dulu. Ya, kalau hasilnya bentuk tak tentu itu baru proses yang lain. Kalau hasilnya bentuknya udah tentu, selesai. Wajib substitusi dulu. Limit X ln X untuk X mendekati 0 itu berarti apa? 0 dikali ln 0. 0 dikali ln 0. Hasilnya apa? 0 dikali tangga. Atau minus tangga. Ln 0 itu minus tangga. Berarti ini bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu dari apa? 0 kali tangga. Walaupun tangganya minus ya. Berarti cara substitusi salah. Berarti kita harus pakai strategi lagi. Nah, tadi ada 2 strategi yang disarankan ya. Jadi limit Fx kali Gx untuk X mendekati A misalkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan 0 kali tangga hasilnya misalkan. 0 kali tangga. Maka ubah menjadi limit Fx per seper Gx untuk X mendekati A atau limit F Gx per 1 per Fx untuk X mendekati A. Nah, kalian pengen pakai yang mana? Itu. Strateginya itu. Nah, kalau kalian salah menggunakan strategi, itu nanti ujung-ujungnya hasilnya sama. Cuman prosesnya lebih lama. Gitu ya. Kalau soal ini, itu kalian disarankan menggunakan strateginya yang ini, yang
seper fx-nya. Artinya kan atasnya itu fx, ini gx. Yang dibuat seper mendingan x-nya. Pak, kenapa Pak? Karena seper x itu lebih mudah untuk dilakukan turunan integral daripada seperlen x, ya kan? Seper x lebih baik daripada seperlen limit apa nih? X ln x untuk x mendekati 0 plus sama dengan limit ln x per seper x untuk x mendekati. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya pakai strategi ini, saya terapkan ke sini. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Kayaknya layar saya telat ya? Iya, Pak. Di saya belum muncul, Pak, seluruhnya, Pak. Oh, belum muncul seluruhnya malah. Bukan, maksudnya belum selesai yang jadi limit X. Dan X itu belum selesai, Pak, yang terakhir ditulis, Pak. Oh gitu. Iya, Ya, Pak. ya kayaknya ini juga. Kenapa ya? Oke, saya selesaikan dulu aja. Nah, di sini ada dua fungsi. Ada dua fungsi. Sebentar. Di HP saya juga belum selesai. Nah, udah muncul ya. Ada dua fungsi. Yang terakhir ini ya. Fungsinya atasnya apa? Atasnya tetap gx. Gx-nya itu ln x. Bawahnya apa? Kita ubah jadi hx aja. Hx-nya itu seper x. Jadi yang tadinya fx itu diubah jadi hx. Yaitu seper fx. Itu. Nah, kemudian kita cari turunannya. G aksen X turunan ln X itu seper X. H aksen X turunan HX seper X itu min seper X kuadrat. Kok bisa gimana? Pakai Wolfram alpha ya. Seper X dibagi minus seper X kuadrat untuk X mendekati 0 plus sama dengan limit seper X dikali min X kuadrat per 1 untuk X mendekati 0 plus. Ini boleh coret nih. Sama dengan limit min X untuk X mendekati 0 plus hasilnya 0. Selesai. Dan sekarang hasilnya itu udah ada maknanya. 0 kan berarti ya ukuran 0 gitu. Ukuran 0. Kalau suhu berarti 0 itu artinya kalau derajat Celcius berarti titik beku gitu. Tapi kalau 0 kali tak hingga, nah ini nggak ada hasilnya. 0 kali tak hingga nggak ada hasilnya. Pak, 0 kali tak hingga kan hasilnya 0 Pak. Ternyata nggak tentu. Kok bisa dianggap nggak tentu? Coba kalau kalian penasaran, kalian cari. Semua yang dikalikan 0, hasilnya 0. Kecuali tak hingga. Tak hingga kali 0, nah itu yang jadi tanda tanya. Bentuk tak tentu, tak hingga min tak hingga. Nah, ini ada lagi tak hingga minus tak hingga. Itu berarti dibagaimanakan? Ternyata dibuat model sebagai berikut. Ini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke.
Nah, sekarang tahingga min tahingga. Besok Jumat kalau bisa kita offline ya. Baik, Pak. Oke. Nah, sekarang ini. Ini ada beberapa contoh soal. Kalian mau yang mana? Satu, Pak. Nomor 1. Oke. Nomor 1. Jawab. Kalau hasilnya tak hingga, itu berarti selesai ya. Yang penting bukan bentuk tak tentu. Nah, kita selesaikan limit X per X min 1 untuk X mendekati 1. Misalkan kayak gini aja ya. Itu kan hasilnya 1 per 1 min 1. 1 per tak hingga. 1 per 0 tak hingga. Nah, itu selesai. Ini udah bentuk tentu. Tapi ternyata soalnya nggak gini. Soalnya adalah minus 1 ln X. Nah, berarti 1 per 1 min 1 dikurangi 1 per ln 1. 1/0 kurangi 1/0. Tak hingga minus tak hingga. Nah, ini udah termasuk bentuk tak tentu. Oke. Berarti kita pakai apa? Pakai analisis. Jadi limit X per X min 1 dikurangi per ln X untuk X mendekati 1. Nah, ini kan bentuknya tak hingga min tak hingga. Jadi kita harus pakai caranya cuma satu ini toh. Ini cara akhirnya. Ini kurung. Ini ibaratnya Fx. Ini ibaratnya Gx. Kan gitu. Fx minus Gx. Berarti nanti yang di atas jadi apa? Kita ubah jadi limit kurung besar 1 per 1 ln X Oke, salah. 1 per ln X dikurangi X min 1 per X dibagi 1 per ln X dikali salah. Satu per Fx jadinya X per X min 1 kali 1 ln X. Ada yang bingung? Kita tahu Fx-nya sama dengan X per X min 1. Gx-nya sama dengan 1 per ln X. Jadi 1 per Fx-nya itu sama dengan X min 1 per X. Jadi 1 per Gx-nya itu sama dengan ln X. Kan gitu ya. 1 per super Gx. Ini. 1 per super. Oh, salah ini. Yang atas saya salah. Yang ini saya salah. Harusnya
1 per X min 1 per X. Gitu. Nah, yang bawah X per X min 1 kali 1 per X. 1 per ln. Udah selesai. Berarti udah selesai ini. Nah, kalau cara manual, itu semuanya ini harus disederhanakan. Harus sesederhana mungkin. Gitu. Nah, berarti kalian harus mengubah bentuk ini menjadi lebih sederhana. Kira-kira nanti jadinya seperti ini. Limit untuk X mendekati 1 ya. Berarti kira-kira bentuknya X kali X min 1 X min ln X per X min 1 dikali ln X dibagi kemudian X min 1 kali ln X per X kayak gitu. Kalau saya sederhanakan lagi itu jadinya limit X kuadrat min X ln X per X min 1 kuadrat ln kuadrat X untuk X mendekati 1. Nah, jadi kalian sederhanakan bentuknya seperti ini baru lihat. Sekarang baru pakai L'Hopital. Jadi L'Hopitalnya apa fungsinya? Fungsinya berarti fungsi yang lain. Bukan FG tapi katakanlah fungsi apa? Fungsi AX itu sama dengan X kuadrat min X ln X dan dx-nya itu X min 1 kuadrat ln kuadrat X. Jadi A aksen X itu berapa? B aksen X itu berapa? Udah Pak, pakai pemfaktoran aja. Kalau fungsi seperti ini, pemfaktoran lebih susah. Coba aja. Biasanya fungsi kayak gini malah lebih mudahnya di L'Hopital itu. X kuadrat min X ln X. Coba kita selesai. Turunan dari X pangkat 2 min X ln per dx. Nah, kalian agak dibantu dengan prosesnya ini ya. 2x ln X min 1. 2x minus ln X minus 1. Yang px X min 1 pangkat 2 dikali kurung ln X pangkat 2. Oh, kemudian 2x min 1 ln X 2x min 1 ln X 2x min 1 ln X kali X kali X tambah X ln X min 1. Dibagi dengan berapa itu? Dengan X. Oke. Nah, berarti selanjutnya sama dengan limit. Sekarang kita pakai turunannya. 2x min ln X min 1 dibagi 2 X min 1 ln X kali X plus X ln X min 1 per X gitu ya. Oke. 2 kali 1 minus ln 1 min 1 dibagi dengan 2 kali 0 langsung aja ya.
ln 1 dikali 1 plus 1 ln 1 min 1 per 1. Ln 1 itu 0. Jadi 2 kurangi 0 kurangi 1. Berarti atasnya 1. Dibagi 1 itu hilang. Bawahnya 0. Ketemunya tak hingga. Selesai. Pak, ada cara yang lebih gampang nggak, Pak? Nah, ini. Kalian bisa pakai pendekatan, pendekatan itu ya, Excel ya. Cuman kalau hasilnya tak hingga kayak gini, nah kalian harus hati-hati. Coba, X sama dengan, apa tadi? X per X min 1 dikurangi 1 per ln X. Untuk X mendekati berapa? 1. Sama dengan X dibagi X min 1 dikurangi 1 per ln X. Error ya? 1,0 0,999 0,99 0,001 0,01. Coba lihat jawabannya di sekitar sini. Coba lihat jawabannya. 0,999. Ternyata hasilnya semakin lama semakin besar. 0,9-nya lebih banyak lagi coba. Nah, ini hasilnya nggak tentu gitu ya. Ya kan? Hasilnya nggak tentu. Dan ini kalau kita salah menyampaikan, kita akan menyebutkannya segini nilainya. Seperti itu. Tapi kalau ketemunya tak hingga ya, coba kita cek pakai Wolfram Alpha lagi. Limit apa? X mendekati X dibagi X min 1 dikurangi ln 1 per ln X. Untuk X mendekati 1. Wolfram Alpha bisa nggak, Pak? Bisa. Temunya setengah. Temunya setengah ya. Dan ini jawabannya mirip dengan ini. Cuman ini maaf nih, harusnya 1,0001 1,0001. Ya, mendekati 0,5 ya. Oke. Kenapa ini salah? Ada yang kurang tepat? X super. Mungkin kalian cek dari sini ke bawah. Saya nggak usah buru-buru di sini aja. Ini di sini saya hapus dulu aja. Karena ini udah salah ya. Ini saya hapus. Ini fungsinya saya hapus. Harusnya ketemunya setengah. Nah, ini. Di sini ada 2 fungsi. Kita sederhanakan pelan-pelan aja. Sama dengan limit seper ln X dikurangi X per X min 1. Kan gitu ya. Kalau ini ke ataskan aja. X min 1 dikali ln X. Oh iya, saya salahnya situ. Per
Kan gitu ya. Untuk X mendekati 1. Nah, ini langsung dua fungsi aja. Yang katakanlah AX sama dengan 1 lan X min X per X min 1. Berarti A aksen X berapa? Turunan dari 1 lan X minus tadi apa? X per X min 1 per DX. Hasilnya 1 X min 1 kuadrat X log lan kuadrat X ya. Seper X min 1 kuadrat min seper X lan kuadrat. Tadi saya salah di penyederhanaannya. BX sama dengan X min 1 lan X per X. Berarti B aksen X sama dengan X min 1 dikali lan X per X. Hasilnya, oh ini salah. Lan X-nya harus dikurung. X plus lan X min 1 per X kuadrat. Per X kuadrat. Oke. Berarti sama dengan ini kan udah dijadikan yang atas dijadikan X, yang bawah jadi BX. Nah, jadi limit 1 X min 1 kuadrat dikurangi 1 X lan kuadrat X per masih. Sebentar. Masih bentuk tak tentu. Oke. X plus lan X min 1 per X kuadrat. Saya lanjutin aja. Biar kalau diproses kenapa masih sempat. Coba dimasukkan. Ketemunya apa? 1/0 kurangi lan 1 itu 0. 1 kali lan 1 kuadrat. Berarti 0 pasti. Bawahnya 1 tambah 0. Lan 1 kan 0. Kurangi 1. Lan 1 itu sama dengan 0. Berarti ini 0. Berarti ketemunya tahingga min tahingga itu udah bentuk tak tentu. Ini jawabannya gimana nih? Itu. Ini jawabannya gimana nih? 0. Oke, artinya apa? Cara kita yang kedua masih salah. Gitu. Jadi nggak boleh langsung A. Ya, menarik ya. Jadi ketika kalian melakukan analisis, belum tentu itu langsung ketemu jawabannya. Oh, masih ada yang kurang nih. Kita kurang melakukan suatu tindakan. Gitu. Jadi gimana? Oke, kita lanjutkan nih. Ini ternyata wajib untuk disederhanakan. Limit, ini kali silang. X min 1 dikurangi X lan X per X min 1 lan X. Nah, dibagi dengan X min 1 lan X per X. Untuk X mendekati 100. Gitu.
dikalikan ke atasnya. X dikali X min 1 min X kuadrat dan X dibagi dengan ke bawahnya. X min 1 kuadrat. Nah, ini baru kalian turunkan. Coba lagi. Berarti yang atas itu AX, yang bawah BX. Berarti kalian cari A aksen X sama B aksen X. Dari sini aja. Turunan dari X dikali X min 1 dikurangi X pangkat 2 kali lan X per DX. Nah, hasilnya X kali 2X lan X min 1. X min 2X lan X min 1 dibagi dengan, coba kita selesaikan yang kedua. X min 1 pangkat 2 dikali kurung dan X pangkat 2. 2 menarik nih. Ketemunya berapa? Sebenarnya ketemunya menarik. Ini ya ketemunya ya. Nah, dibagi oleh ini. Oke, atasnya apa? A aksen X, yang bawahnya B aksen X. Sama dengan ketika dimasukkan, yang atas tuh ketemunya udah 1. 1 lan 1 itu 0. Itu udah 1. Yang bawah ini yang menarik. 2 kali 0 kali 0, 1 plus 0 min 1 per 1. Ini kali 0 berapapun. Itu pasti ada hasilnya 0. Hasilnya pasti tak hingga. Hasilnya tak hingga. Tapi kenapa hasilnya bisa setengah? Yang tadi ya Wolfram alpha ya. Kalau kita udah percaya jawaban Wolfram alpha yang benar, kira-kira salah di mana? Ada yang mungkin bisa mengamati, kira-kira salah di mana? Ini caranya itu udah benar ya. Jadi cara yang direkomendasikan ini udah benar. Tapi kira-kira salah di mana? Ini seper F. Ini seper GX. Ini seper FX. Ini seper FE kali GX.
Bentar. Oh alah. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Prosesnya udah benar. Cuman saya salah ketik. Saya salah ketik sini. Ini berarti saya hapus dulu. Ini udah nggak ada yang salah. Di sini berarti yang perlu direvisi. Nah, coba kalian cek ini. Ini yang perlu direvisi. Di sini, nah ini salah. Ternyata salahnya di sini. Kalau salahnya di sini, udah sampai kemana-mana pun tetap salah. Coba ini kita gabungkan. Itu pasti jawabannya limit kali silang kan ini 1/GX dikurangi 1/Fx dibagi 1/Fx kali Gx. Nah, untuk X mendekati C. Kira-kira beda apa sama? Beda ya? Yang ini dengan sini itu beda. Sebentar. Oke. Udah kelihatan ya? Beda ya ini ya? Dengan yang direkomendasikan beda ya? Nah ini yang benar. Jadi kalau kalian nemu rumus atau diberikan rumus buku atau mungkin dosen atau apa, itu bisa saja memang faktor manusia ya, human error. Bisa aja salah ketik atau apa yang menyebabkan nggak ketemu-ketemu. Jadi nggak ada salahnya kalian ngoreksi lagi. Ngoreksi lagi buku yang kalian baca, ngoreksi lagi materi-materi dosen, ngoreksi lagi, baca lagi dengan literatur yang lain. Nggak masalah. Nah, sekarang baru bisa. 1/GX kita selesaikan. Berarti limit apa? X 1/Fx. Berarti X min 1/X dibagi 1/Fx kali Gx. Berarti X min 1/X dikali dengan X. Untuk X mendekati 1. Udah. Ini udah mulai kelihatan. Oke. Sekarang caranya kalau kita pengen menyederhanakan, kalikan X per X. Atas kalikan X, bawah kalikan. Ini proses saja untuk biar lebih sederhana. Limit ln X kalikan X, jadinya X ln X. X min 1 kalikan X, jadinya X min 1 per X kalikan X. X. Hati-hati, dikasih kurung. Kalau dibuka kurung, min 1-nya jadi plus. Tapi kalau langsung, kalian tiba-tiba X min 1, nah itu salah. Yang bawah kalikan X. X min 1 dan X. Sudah, X mendekati 1. Baru diproses. B kurung X dikali ln X minus X min 1 per Dx. Hasilnya ln X.
Sebentar. Satu dan X. Kalau ini nggak bisa ya X min 1 dan X. Ya menarik juga. Oke. Menarik. Min 1/X plus ln X plus 1. Untuk X mendekati 1. Oke. Nah, sekarang kita substitusi. Temunya apa? Limit ln 1 per 1 per 1 plus ln 1 plus 1. Untuk X mendekati, udah bukan untuk X mendekati lagi. Kan udah dimasukkan. Nah, ketemunya atasnya 0 per bawahnya 0. Termasuk bentuk tak tentu lagi. Nah, berarti kita udah dapat bentuk tak tentu, dapat lagi bentuk tak tentu 2 kali. Berarti fungsi yang terakhir ini kan di sini substitusi ya. Substitusi. Nah, ini bisa di L'Hopital lagi. Nah, bisa di L'Hopital lagi. Pak, berarti L'Hopital itu bisa berkali-kali? Bisa. Selama hasilnya ketika substitusi 0 per 0, substitusi 0 per 0. Berarti analisis yang kedua gitu ya. L'Hopital yang kedua. Ini L'Hopital yang pertama. Berarti apa? Limit ln X untuk X mendekati 1. Itu kita masukkan limit turunan ln X itu 1/X. Turunan bawah itu saya langsungkan aja ya. Kalian pakai Wolfram apa aja. Plus 1/X. Untuk X mendekati 1. Oh maaf, ini jadi plus berarti. Jadi plus. Kalian cek sendiri bisa. Jadinya 1/1 dibagi 1/1 kuadrat tambah 1/1. 1/2. 0,5. Oke? Ada yang mau tanyakan? Rumit gak? Jadi dia ada 2 tahap gitu Pak ya? Bisa aja 2 tahap. Bisa mungkin ketika diturunkan kok ketemu bentuk tak tentu lagi, turunkan lagi. Jadi teorinya Cauchy itu bisa diturunkan berkali-kali selama hasilnya bentuk tak tentu. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, kenapa nggak pakai ini Pak, pendekatan selesai Pak? Kan ketemunya 0,5, 0,48 juga benar Pak. Ya kalau kalian tujuannya cuma pengen mendapatkan hasil dari suatu analisis, nggak apa pakai. Kalian sedang mengamati tentang pembangunan suatu proyek ya. Nah, kalian butuh hasil analisanya, angkanya berupa berapa banyak komponennya, berapa bobotnya, itu kalian pakai komputer gampang. Tapi kalau kalian pengen pengembangan metode, pengembangan sistem di komputer, pakai bahasa pemrograman, kalian berarti butuh pakai analisis. Karena apa? Dengan kalian belajar analisis ini, kalian akan banyak menemukan strategi-strategi cara dapat rumus baru.
Kalau sekarang sih S1 saya belum mengajarkan ke cara mendapatkan rumus-rumus baru ya. Tapi barangkali kalian kok ada yang dapat rezeki untuk lanjut magister atau apa kan berarti analisis itu yang diperkuat. Gitu. Oke. Dan kalau orang mengerjakan sesuatu itu jangan takut salah. Lakukan aja itu. Kalau salah dan kalian tahu salahnya di mana, berarti kalian udah paham, ya. Tapi kalau kalian, wah ini langkahnya apa ya? Pakai ini salah nggak ya? Tapi nggak berani mencoba, nah itu nggak ketemu nanti. Karena salah kan juga pembelajaran. Oke. Nah ini bentuk strategi, bentuk tak tentu yang lain. Yang terakhir ya. 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Itu bentuk strategi yang bisa diselesaikan dengan satu cara toh. Jadi semuanya bisa digabung. Dan ini uniknya, itu karena bentuknya eksponensial ya. Itu pakainya rumus ini. Saya terangkan ya. Ini bentuk eksponensial. Eksponensial itu apa, Pak? Pangkat, ya kan? Bentuk pangkat. Nah, ini bentuk pangkat. Solusinya cukup menggunakan kalian ubah ke bentuk ini. Nah, cukup kalian ubah ke bentuk ini. Berarti strateginya mana strateginya? Strateginya yang warna merah. Ini konsepnya ya. Ini konsepnya. Strateginya yang warna merah. Nah, ini strateginya. Oke. Itu. Coba kita selesaikan hal satu ini. Oke, kalian pengen coba yang mana? Nomor 1 aja ya. Udah. Wah, udah pusing Pak ini Pak. Mana aja lah Pak. Nah, satu. Kalau kalian pengen pakai Excel, selesai. Tapi ya itu, cara praktis pasti ada kelemahan. Cara susah juga ada kelemahan. Iya susah. Kalau praktis, ya nggak banyak pengetahuan yang didapat. X pangkat X misalkan 0 sama dengan X pangkat X itu error pasti. Tapi kalau dikali dari kiri dan kanan 0,001 ini dari kiri 0 minus 0,001 dari kanan 0,0001 0,001. Nah, kira-kira jawabannya hampir mirip nggak? Oh, udah pasti jawabannya sama. Jadi jawabannya pasti 1. 0 pangkat 0, 1. Mendekati 1 gitu ya. Oh ini maaf, ini dari kanan. Berarti kalau dari kanan berarti sini. Nah, 0,01, 0,1. Kok bisa ya? 2 coba. 0,3. 4. Oh alah, maaf. Saya pembagian ya. Sama dengan ini. Sama dengan ini dipangkatkan dengan ini. Oke.
Kalau 4 udah salah. 0,1. Nah, ini mendekati ya. 0,1. Oh, kalau 0,1 udah jauh. Yang agak benar ya ini. Kalau kalian jawab 0,999 tepat. 993, 0,993 masih tepat. Ini masih bisa lah. Ini udah salah. Ya. Kalau untuk ketelitian yang sangat teliti ini udah salah. Apalagi misalkan kalian telitnya 0,2. Nah, ini udah salah. Gitu. Berarti ya sekitar sinilah. Gitu. Pak, batasnya berapa, Pak? Ya tergantung. Kalian pengen errornya seberapa? Gitu. Perbedaan hasil. Nah, sekarang coba kita selesaikan. Jawab. Jawab. Nah, substitusi itu limit X pangkat X untuk X mendekati 0 plus. Berarti 0 pangkat 0. Kalau plus tuh ketika dimasukkan nggak usah aja. Plus dan minus itu untuk penggunaan di komputer. Ya, atau penggunaan teorema matematika. Tapi kalau masuk plus sama minusnya nggak usah dimasukkan. Ini udah bentuk tak tentu. Berarti harus pakai strateginya. Strateginya apa nih? Strateginya berarti ini. Yang dua ini. Jadi kita pakai strategi yang terakhir. Oke, ini berarti ini yang pertama fx pangkat x gitu ya. Berarti limit x pangkat x untuk x mendekati 0 plus itu sama dengan bilangan Euler dari limit apa? Limit x dan x untuk x mendekati 0. Ya enggak? Nah, sekarang tinggal kita menyelesaikan ini. Jadi, selesaikan limit x menyelesaikan bentuk ini. Jadi sama dengan limit yang tadi kita buat Jadi limit seper x per min seper x kuadrat untuk x mendekati 0 plus. Itu hasilnya 0. Berarti nanti E pangkat 0. Ketemunya 1. Selesai. Jadi seperti itu caranya. Jawabannya tadi hasilnya kan 0,999. Mendekati 1. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau pakai Wolfram alpha gimana, Pak? Kalau pakai Wolfram alpha, apa tadi? Limit x pangkat x untuk x mendekati 0 dari kanan. Coba saya kasih plus. Ketemunya 1. Kalau digambarkan seperti ini. Limit dari sisi yang lain, dari kiri, itu juga jawabannya 1. Gitu. Jadi
kalau pakai analisis itu beberapa rumus memang harus kalian tahu. Dan kalau kalian tahu itu nggak harus kalian hafal. Tapi kalian, oh saya tahu ini rumusnya ini. Buka lagi bukunya, buka lagi gitu. Kecuali ketika ujian dan kalian wajib nggak boleh open book. Nah itu baru kalian mulai rangkum, hafalkan. Itu strateginya. Ada pertanyaan nggak? Dengan strategi-strategi yang udah kita pelajari. Jadi kalau kita rangkum 0 per 0 tahingga per tahingga itu langsung pakai L'Hopital. Tapi kalau tahingga kali 0 atau 0 kali tahingga itu pakai strategi seper yang ini. Gx per seper Fx atau Fx per seper Gx. Nah, kalau yang satu lagi tahingga min tahingga itu pakai strateginya Gx min Fx per seper. Sekarang kalau yang 0 pangkat 0 tahingga pangkat 0 dan 1 pangkat tahingga, strateginya itu pakai yang E pangkat yang itu ya, limit Gx kali ln Fx untuk X mendekati C. Jadi masing-masing itu ada strateginya. Ini. Kalau ini langsung L'Hopital F aksen X per G aksen X. Pak, cara yang diterangkan ini terlalu panjang, Pak. Saya punya cara yang lebih cepat lagi. Nah, bisa coba dikembangkan aja caranya. Mungkin itu perkuliahan kita di pagi hari ini. Ada pertanyaan nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bentuk tahingga. Bentuk tak tentu mau. Oke. Kalau nggak ada, cukup. Berikutnya mungkin tes formatif ya. Nanti saya pasang di LMS. Jadi ini tes formatifnya. Saya rencananya akan memberikan itulah sedikit tentang aplikasi. Nggak usah terlalu banyak soal ini. Nanti saya uraikan lagi. Ya paling 3-4 soal. Oke.